Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kali ini berjudul boros. Boros. Siapa yang boros, saudara? Ini menjadi pertanyaan kita. Kenapa orang bisa boros? Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan firman Tuhan ini, saudara langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih atas dukungan saudara yang setia menyaksikan video yang saya sampaikan atau yang saya buat ini, saudara. Amsal 21 ayat 20 dikatakan begini, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi, ini kata sambung, konjungsi yang berisi pertentangan. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi siapa yang memboroskan harta bendanya? Orang yang bebal. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini. Amsal 21 ayat 20. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Jadi orang yang makmur dan kaya itu orang yang bijaksana. Tetapi kebalikannya. Orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi jelas. Orang bebal, orang bodoh itu memboroskan hartanya. Harta seberapa banyak pun akan habis kalau diboroskan. Terakhir, firman Allah yang hidup mengatakan begini. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Jadi orang bijaksana suka menyimpan sesuatu, tentunya hartanya, keuangannya untuk apa? Masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperoleh. Jadi orang bodoh, dia menghabiskan semua yang diperolehnya itu bodoh. Karena hidup bukan hanya untuk saat ini atau sekarang, tetapi juga ada hidup besok atau hidup nanti yang perlu dipikirkan. Nah, zaman now ini, saudara, zaman sekarang ini, gaya hidup konsumerisme sudah menjadi tren, sudah menjadi budaya. Apalagi dipicu dengan kemudahan melalui online. Belanja online itu begitu mudah. Buy now, pay later. Ya, beli sekarang, bayarnya nanti belakangan. Bisa juga cicil. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan kartu kredit, saudara. Ya, jangan selalu berpikir cicil itu memudahkan. Karena pada akhirnya juga harus bayar, saudara. Nah, belanja online ini membuat kita boros. Ya. Kita membeli apa yang kita nggak butuhkan. Hanya kita ingin atau hanya kita tertarik. Dengan penghasilan yang terbatas. UMR sekarang kan tidak begitu besar. Berarti kan terbatas. Tapi kalau gaya hidupnya boros, dia bisa terjerat dengan hutang pinjol atau dengan hutang rentenir. Sekarang canggih dengan pinjaman online. Nah, yang lebih miris, saudara, orang Kristen itu bisa terjerat dengan gaya hidup boros ini. Gaya hidup yang kalau di-quote dengan satu kalimat bahasa Inggris mengatakan begini. Nah, ini menarik bahasa ini. We buy things, kita memberi sesuatu. We don't need, kita memberi sesuatu yang kita tidak perlu. With money, we don't have. Dengan uang yang kita tidak punya. To impress people we don't like. Untuk memberi kesan atau pamer kepada orang yang kita tidak suka. Bayangin, membeli sesuatu yang kita nggak butuhkan, uangnya juga kita nggak punya, akibatnya cicil atau nyicil, saudara, ya. Dengan kalau nggak ada uang, nyicil nggak bisa, pinjol. Untuk apa? Memamerkan kepada orang yang kita tidak suka. Nah, ini kan tindakan bodoh, saudara, ya. Nah, penulis Amsal sudah jauh-jauh hari mengatakan orang bodoh itu memboroskan hartanya, uangnya, suka pamer, ya, flexing. Saudara-saudara sekalian, gaya hidup orang Kristen sebenarnya seperti apa? Gaya hidup orang Kristen harusnya asal ada makanan, pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya, jadi ini gaya hidup sederhana, asal ada makanan, pakaian. Itu kebutuhan primer, utama. Makan, pakaian. Kemudian ada papan, ada rumah, saudara, ya. Apalagi rumah sekarang juga sulit untuk diperoleh untuk anak-anak milenial atau anak-anak generasi Z. Karena mahal, harga rumah tidak terjangkau lagi buat mereka, meskipun mereka harus KPR, kredit pemilikan rumah. Makanya pemerintah ada TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi gaya hidup sederhana, asal ada makanan, pakaian cukup. Itu yang penting, kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia itu apa? Makan, minum, dan tentunya pakaian. Kita nggak mungkin keluar rumah tanpa pakaian. Nah, kebutuhan sekunder apa? Kebutuhan kedua. Kata sekunder itu dari kata sekundur, ya. Sekundur itu dari bahasa Latin, artinya kedua. Artinya setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia umumnya mencari kebutuhan sekunder. Misalnya punya rumah,
Tentunya rumah harus ada perabotannya, misalnya kulkas, atau TV, atau yang lain, itu sekunder. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan yang primer utama, sekunder nggak masalah. Ada kebutuhan yang ketiga, nah ini saudara. Hanya bagi mereka yang punya penghasilan yang tanpa batas atau yang tinggi, yang bisa memenuhi kebutuhan tersier, kebutuhan yang untuk barang-barang mewah. Kalau kita tidak punya uang yang cukup, tidak perlu ya untuk membeli barang-barang yang branded, apalagi beli mobil mewah. Ya. Asal ada motor cukup, saudara. Atau mobil sederhana, tidak perlu harus mobil yang mahal, prestis, ya. Atau barang-barang yang branded, tas, atau baju, atau apapun yang harganya selangit. Padahal penghasilannya tidak memadai. Atau perhiasan, emas, saudara, itu kebutuhan tersier. Nah, saudara sekalian, biasanya manusia seiring dengan meningkatnya penghasilan, dia biasanya memenuhi bukan hanya kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder, bahkan tersiernya. Nah, kebutuhan tersier ini, saudara sekalian, bisa juga jalan-jalan. Jalan-jalan kan tidak harus ke luar negeri. Nah, kalau ke luar negeri jalan-jalan itu kan uangnya besar, biayanya, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita terus mengikuti keinginan kita untuk dipenuhi, ya, tidak akan cukup. Nanti dengan berjalannya waktu, kita ingin memenuhi semua keinginan kita. Bahkan ada istilah, even the world is not enough. Meskipun dunia ini ya tidak akan cukup. Karena manusia pada umumnya itu keinginannya itu progresif. Makin lama makin terus meningkat. Nah, untuk itu kita harus berkata enough, cukup. Karena even the world is not enough. Jadi saudara sekalian, kebutuhan itu bergerak dinamis dan terus menerus, bahkan tanpa batas. Nah, untuk itu kita harus belajar hidup sederhana. Meskipun kita punya penghasilan, dan kita gunakan untuk apa? Kita simpan, pada suatu kali kelak kita membutuhkannya. Seperti Yusuf ketika dia diangkat sebagai mangkubumi atau orang kedua di Mesir. Ketika hidup Mesir pada waktu itu berkelimpahan, apa yang dilakukan? Dia menyimpan, kalau sudah baca di Kejadian, dia menyimpan 20%, 1/5 dari yang dia miliki ketika masa kemakmuran selama 7 tahun. Dan betul saja saudara sekalian, ketika terjadi kelaparan hebat di muka bumi ini, Mesir itu menjadi lumbung makanan, menjadi penolong buat bangsa-bangsa. Itu kebijaksanaan dari Yusuf yang dengan hikmat Tuhan dia bisa mengatasi kelaparan dunia pada waktu itu. Karena apa? Dia bijaksana. Ya, ketika ada kesempatan menyimpan, dia menyimpan. Itulah orang bijak, saudara. Nah, apa kebutuhan manusia yang paling primer? Kebutuhan manusia yang paling primer adalah Tuhan sendiri. Ini yang kita harus camkan. Kebutuhan utama kita bukannya harta, bukan makanan, minuman, tetapi adalah Tuhan sendiri. Untuk itu, saudara sekalian, kita harus mendapatkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan hidup. Karena hidup kita bukan hanya di sini saja, tetapi di kekekalan. Mazmur menyadari hal ini, bahwa kebutuhannya itu hanya Tuhan. Di Mazmur 73 ayat 25-26, itu ayat yang terkenal. Selain Engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kebutuhannya dia yang paling utama, selain apapun juga selain Tuhan itu nggak ada. Tuhan kebutuhan satu-satunya. Sebab apa? Ketika dia mendapatkan Tuhan, terpenuhi kebutuhan selama di bumi ini, dia akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Kalau harta benda yang kita miliki, kita kumpulkan, itu pada suatu kali kelak kita akan tinggalkan ketika kita meninggal. Itulah sebab Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Apa itu harta di sorga? Hidup berkenan kepada Bapa di sorga, itu harta abadi yang kita harus kumpulkan selama kita hidup di bumi ini, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah harta kita yang kita akan nikmati di kekekalan tanpa batas. Mari saudara sekalian, penuhi kebutuhanmu, yaitu Tuhan, satu-satunya kebutuhan abadi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.